Bukan sekali ini saja pemerintah merilis kebijakan kontroversial yang ditengarai lebih banyak menguntungkan negara tertentu. Setelah urusan di laut kita tidak berjaya, urusan pasir laut tentunya, urusan wilayah udara Indonesia juga dinilai tidak diuntungkan dari kesepakatan terakhir dengan Singapura. Sekali lagi, kembali dengan Singapura. Sebagaimana diketahui, Indonesia dan Singapura menaikkan kerangka perjanjian Flight Informational Region atau FIR yang memuat kesepakatan pengaturan wilayah udara dua negara. Yang paling disoroti terutama adalah poin kedua dalam perjanjian tersebut yang berbunyi Indonesia berhak dan bertanggung jawab atas penyediaan jasa penerbangan atau PJP pada wilayah informasi penerbangan yang merupakan FIR-nya Indonesia yang selaras dengan batas-batas laut teritorial. Itu harusnya. Namun faktanya Indonesia akan memberikan PJP di sebagian era FIR Indonesia yang berbatasan dengan FIR-nya Singapura. Indonesia memberikan delegasi pelayanan jasa penerbangan pada area tertentu di ketinggian 0 sampai 37.000 kaki kepada otoritas penerbangan Singapura. Namun di ketinggian 37.000 kaki ke atas tetap dikontrol Indonesia. Sementara kalau mau landing kan pesawatnya harusnya lebih rendah di bawah 37.000 kaki tentunya. Tidak disebutkan secara gamblang berapa lama penyerahan kewenangan atau delegasi PJP itu diberikan kepada Singapura. Media-media Singapura ada yang menyebutkan pendelegasian itu hingga 25 tahun. Menurut banyak pakar hukum internasional, perjanjian tersebut untuk Indonesia tidak diuntungkan dengan ratifikasi perjanjian FIR itu tentunya. Mengapa? Dalam perjanjian penyesuaian perjanjian FIR tersebut yang ditandatangani oleh Singapura dan Indonesia disebutkan dalam siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bahwa di wilayah-wilayah tertentu yang berada dalam kedaulatan Indonesia pada ketinggian 0 sampai 37.000 kaki, Indonesia mendelegasikan ke otoritas penerbangan Singapura. Parah nggak tuh? Harusnya sesuai dengan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, yakni pendelegasian kepada negara soal navigasi hanya boleh 15 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Oleh karena itu, saat ini seharusnya tidak boleh lagi ada pendelegasian dan harusnya dihentikan pada tahun 2024, tahun depan. Bunyi pasalnya sebagai berikut untuk lebih rinci. Wilayah udara Republik Indonesia yang pelayan navigasi penerbangannya didelegasikan oleh negara lain berdasarkan perjanjian sudah harus dievaluasi dan dilayani oleh lembaga penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan paling lambat 15 tahun sejak undang-undang ini berlaku. Sementara pendelegasian sebagian FIR ke Singapura ini dalam jangka waktu 25 tahun dan bisa diperpanjang lagi. Kita harusnya mempertanyakan hal ini. Bukankah hal ini menyimpang dari undang-undang? Sekali lagi, padahal Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan telah membulatkan tekad untuk mengambil alih pengelolaan FIR, Flight Information Region, di atas kedaulatan Indonesia tanpa ada pendelegasian. Lalu mengapa dalam FIR ada pendelegasian? Kayaknya cuma pejabat yang menegosiasikan perjanjian FIR ini yang bisa menjawab. Betulkah begitu, Obung? Sungguh, catatan mengenai kedaulatan laut dan kedaulatan wilayah udara Nusantara ini bukan sekedar perkara hitung-hitungan bisnis, tapi bagi New Mind ini masalah kedaulatan negara. Kok tidak dikawal dengan baik ya negara ini ketika diberi mandat kalian itu? Yowes, ayo, siapa yang peduli dengan beginian di calon 2024? Jangan-jangan gak ada ya. Peace.